Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di MI Anu Karangasem. Pada tahun pelajaran 2020 dan 2021, saya akan menjadi wali kelas kalian, tepatnya kelas 4 Alif. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Nama saya Winda Ayu Wulandari, SPD. Saya berasal dari Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Di Ngawi, saya tinggal di Asrama Militer Batalion 12 Armet Kostrat. Selanjutnya, sebelum kita belajar, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Antara lain, 1, 2, 3, dan 4. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Ada yang sudah tahu apa itu bunyi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Check it out. Oke, mari kita bahas tentang energi bunyi. Di dalam energi bunyi itu terdapat beberapa istilah. Pertama, energi bunyi itu sendiri, kemudian sumber energi bunyi. Lalu, apa sih bedanya antara energi bunyi dan sumber energi bunyi? Mari kita bahas bersama-sama. Energi bunyi merupakan energi yang dihasilkan oleh getaran atau partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sedangkan sumber energi bunyi adalah semua benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Sekarang coba kita lihat sumber energi bunyi ada apa saja ya. Sumber energi bunyi contohnya, jika kalian sedang menyanyi atau berbicara, pita suara kalian akan bergetar. Nah, getaran pita suara kalian itulah yang menghasilkan bunyi. Lanjutnya, ada apa lagi? Ada kendang. Kendang jika dipukul akan menghasilkan getaran. Getaran itulah yang akan menghasilkan bunyi. Kemudian ada tifa. Tifa sama halnya dengan kendang. Jika dipukul maka akan menghasilkan bunyi. Kemudian selanjutnya ada angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional dari Jawa Barat ya. Nah, angklung ini cara memainkannya dengan digoyang. Dengan digoyang maka akan bergetar salah satu resonansinya, sehingga angklung dapat berbunyi dan dapat kita nikmati. Selanjutnya, sebagian besar alat musik dilengkapi dengan resonator. Apa sih resonator? Resonator merupakan ruang udara yang berfungsi memperkuat bunyi. Contohnya, nah ini, kalian pasti sering melihat orang bermain gitar, atau kalian sendiri ya yang sudah bermain gitar, sudah mahir bermain gitar. Coba kita amati. Ketika senar pada gitar dipetik, akan terjadi getaran pada sinar tersebut. Adanya getaran senar menyebabkan bergetarnya udara dalam kotak tersebut. Peristiwa ini disebut resonansi. Nah, bingung apa tidak antara resonansi dan resonator? Coba kita ulas kembali. Resonator merupakan ruang udara yang fungsinya untuk memperkuat bunyi. Kalau di dalam gitar itu ada lubang di tengah-tengahnya itu yang namanya resonator. Kemudian kalau resonansi itu peristiwa ketika senar dipetik, kemudian bergetar, kemudian udara dalam kotak itu akan memperkeras suaranya. Nah, itu bedanya resonator dan resonansi. Selanjutnya, sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas.
kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Kemudian yang terakhir, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Mari kita bahas satu persatu. Bunyi dapat merambat melalui pertama, zat padat. Contohnya apa coba? Nah, ini kalian pernah bermain telepon-teleponan menggunakan kaleng apa tidak? Nah, kalian berbicara di salah satu kaleng, maka suara kalian akan merambat melalui benang yang tersambung dengan kaleng satunya lagi yang dipegang teman kalian. Nah, ketika kalian berbicara, benang itu akan bergetar. Nah, itulah caranya suara kalian merambat melalui benang tersebut sehingga sampai kepada seberang teman kalian yang memegang kaleng satunya lagi. Kemudian secair. Contohnya apa? Kalian bisa praktek sendiri di rumah. Ketika kalian membenturkan 2 buah batu di dalam air, maka kalian akan mendengar suara benturan batu tersebut. Kemudian yang ketiga, zat gas. Nah, gas ini contoh yang paling sering kalian dengar. Kalian bisa mendengar suara Bu Winda, bisa mendengar suara teman-teman, itu karena suaranya dihantarkan melalui udara atau melalui gas. Tapi jangan salah, bunyi tidak dapat merambat ketika di ruang hampa. Contohnya, astronot tidak dapat mendengar apapun karena di luar angkasa merupakan ruang hampa udara. Kemudian lanjut, yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan atau refraksi. Contohnya, fenomena petir. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar petir ya. Petir yang terdengar lebih keras di malam hari dibanding siang hari, karena suhu udara di atas pada siang hari lebih dingin daripada suhu udara di bawah. Nah, ini berlaku dengan kebalikannya ya. Lanjut, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Lanjut, gelombang bunyi mengalami pelenturan atau yang disebut difraksi. Gelombang bunyi dapat mengalami pelenturan dengan mudah karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Gelombang yang panjang itu akan lebih mudah mengalami difraksi. Lanjut, manfaat gelombang bunyi. Nah, manfaat gelombang bunyi apa saja ya? Coba kita lihat. 1. Untuk mengukur kedalaman laut. Bagaimana caranya? Mengukur kedalaman laut itu bisa menggunakan gelombang bunyi yang disebut ultrasonik. Kemudian kedua, mendeteksi janin dalam rahim. Bisa menggunakan gelombang bunyi yang disebut infrasonik. Kemudian yang ketiga, diciptakannya speaker. Tahu kan ya speaker? Ya, memanfaatkan gelombang bunyi apa coba? Audiosonik ya. Lalu ultrasonik, infrasonik, audiosonik itu sih apa? Coba kita lanjut. Nah, ini infrasonik itu gelombang yang sangat lemah. Ukurannya kurang dari 20 Hz. Yang bisa mendengar itu cuma jangkrik, angsa, anjing, dan gajah. Manusia tidak bisa mendengar gelombang infrasonik ini. Kemudian yang kedua, audiosonik. Nah, audiosonik ini adalah bunyi yang dapat kita dengar. Ukurannya antara 20 sampai 20 ribu Hz. Yang bisa mendengar ada manusia. Kemudian yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik itu apa? Bunyi yang sangat kuat. Ukurannya lebih dari 20 ribu Hz. Siapa saja yang bisa mendengar? Yang bisa mendengar adalah kelelawar dan lumba-lumba. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Jangan lupa belajar dan ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.